Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi informasi step by step sebelum pelaksanaan Asesmen Nasional 2021. Sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar pendidikan dan juga seputar teknologi dan informasi. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan coba step by stepnya. Yang pertama, teman-teman, yaitu adalah kita pastikan kita sudah memiliki Exambro admin dan sudah terinstall. Lalu kita yes. Tunggu beberapa saat, baru muncul settingan seperti ini. Kebetulan saya sudah setting, lihat tutorial saya sebelumnya. Lalu klik start. Tunggu beberapa saat hingga proses running selesai. Tunggu beberapa saat hingga proses running selesai, memakan beberapa menit. Sembari menunggu, jangan lupa untuk copy dulu teman-teman biar tidak tegang. Tunggu beberapa saat hingga proses running selesai. Biasanya di sini kita memakan waktu kurang lebih antara 5 sampai dengan 10 menit. Nah, kalau muncul seperti ini teman-teman, jangan bingung, kita klik import lalu close. Itu karena update Chrome saya itu belum terupdate, maka muncul pemberitahuan seperti itu, tapi tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah berjalan, maka kita, kebetulan saya di sini sudah melakukan patching waktu kemarin ketika membuat tutorial dan juga login. Maka kita di sini akan membuat, yaitu adalah memasukkan ID server dan juga server. Pastikan seperti ini teman-teman, versinya yaitu adalah versi 13 0.3 ya. Kalau sudah versinya ini berarti betul. Nanti ketika install PHD yang betul itu adalah versi 13.0.1. Setelah di patching muncul 13.3. Lihat tutorial saya sebelumnya. Kalau sudah, kita masukkan ke normal agar kita masuk ke web ANBK nya. Itu kita tuliskan normal.
huruf O dan juga huruf A ganti dengan O-nya diganti dengan 0, A-nya ganti dengan 4. Lalu klik OK sehingga bisa diminimize. Nah, setelah diminimize seperti ini, teman-teman, kita buka Mozilla Firefox. Lalu jangan sekarang, kita buka di sini asesmen nasional untuk mengambil ID proctor dan juga ID servernya. Kita masukkan username passwordnya. Nah, setelah masuk, saya sarankan untuk teman-teman, ketika teman-teman memiliki daripada ID server ini, teman-teman, saya sarankan untuk mengcopy paste saja. Di sini muncul, yaitu adalah jadwal simulasi, lalu kita simpan, oke, lalu close, kita masuk ke server simulasi, oke ya. Jadi jangan masuk ke server asesmen nasional, baru kita kopikan ID servernya dengan cara Ctrl C. Ini sudah ada. Kebetulan saya sudah ada ID servernya, baru kita masukkan passwordnya. Copy, lalu paste. Saya sarankan untuk teman-teman jangan diketik, melainkan di copy paste saja. Tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Lanjut tahapan berikutnya, yaitu adalah kita akan melakukan sinkronisasi. Caranya yaitu adalah sebagai berikut. Kita masukkan user passwordnya, lalu submit. Tunggu beberapa saat hingga proses terbuka. Nah, pastikan status daripada server itu aktif. Setelah aktif, maka kita akan melakukan yang disebut sebagai sinkronisasi. Yang pertama, kita lakukan backup. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah terbuka, baru kita backup. Setelah terbackup, maka kita klik di sini, sehingga proses terbackup akan tersimpan di bawah. Setelah tersimpan backup source-nya, maka kita lakukan penghapusan. Lalu checklist, iya. Maka akan ada pemberitahuan proses penghapusan berhasil. Nah, setelah proses penghasilan berhasil, maka kita klik status download. Tunggu beberapa saat. Ini kurang lebih tergantung server pusat aktif atau tidaknya. Oke, setelah seperti ini baru kita refresh. Maka di sini status datanya masih kosong. Lanjutkan sinkronisasi dari 0. Kita close, baru start sinkron. Maka di sini akan muncul statusnya selesai, lagi proses. Di sini muncul proses statusnya lalu ekstrak. Setelah kita berhasil untuk sinkronisasi, bisa dilihat di sini proses sinkronisasinya. Nanti di refresh status itu muncul status sinkronisasi selesai. Jadi teman-teman bisa dilihat, nanti tunggu sebentar. Nah, di sini ini statusnya sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Setelah selesai seperti ini, teman-teman, tinggal selanjutnya yaitu adalah langkah untuk refresh status. Nah, di sini statusnya sudah selesai. Tinggal kita untuk membuat transport respon. Ini ya, teman-teman, transport respon.
Cara membuat transfer respon, teman-teman, perlu diketahui bahwa transfer respon ini sangat penting karena ketika kita memilih status tes, ini statusnya akan berubah atau tidak akan bisa dites. Atau kita klik status tes. Tunggu sebentar. Nah, ini tidak bisa diklik. Nah, di sini nih, transfer respon tidak valid. Silahkan melakukan pengaturan transfer respon terlebih dahulu. Maka kita akan melakukan transfer respon. Caranya teman-teman, ini dinormalkan dulu ya, di minimize agar bisa teman-teman melakukannya. Yang pertama, teman-teman pergi ke setting dulu. Kita lihat user yang aktif di sini. Nah, user yang aktif di sini yaitu adalah Windows 10. Windows 10 ya. Setting. Sekali lagi saya klik, yaitu adalah Windows 10 ini ya. Kita buat notepad dulu. Notepad. Langkah pertama yaitu adalah kita harus mengetahui dulu transfer responnya, yaitu adalah membuat atau mengetahui usernya. User komputer. Caranya seperti tadi, kita klik, pilih di sini, namanya adalah Windows 10. Windows 10. Kita tulis di sini namanya Windows 10. Oke, namanya Windows 10 sesuai ya. Tunggu, kita cek namanya samakan. Nah, namanya Windows 10. Oke ya, Windows 10. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah kedua teman-teman yaitu adalah kita memasangkan flash disk. Nah, di sini memasangkan flash disk, kita buat folder dump. Kita ketikkan di sini, yaitu adalah contohnya itu adalah tr underscore simulasi 1. Oke. Kalau sudah, kita klik kanan, baru properties. Sekali lagi biar paham, klik kanan, properties, lalu sharing center, pilih share. Di sini kita pilih everyone add red and white share. Sini lalu done. Oke, selesai. Kita pastikan bahwa ini sudah terpanggil. Kita klikkan IP di sini 192.168.10.199. Di sini tidak akan muncul karena statusnya ini kita gunakan black sash. Oke. Maka muncul seperti ini. Nah, ini gunanya adalah untuk mengkopikan, untuk mengatur folder dump-nya. Kita klik langkah kedua yaitu adalah atur share folder dump. Oke. Tadi saya jelaskan ini IP saya, ini nama simulasinya. Paham ya? Ini nama foldernya. Langkah ketiga yaitu adalah atur password daripada Windows, teman-teman. Caranya yang ketiga yaitu adalah atur Windows. Caranya yaitu kita masuk ke menu komputer, kita klik kanan, maju ke manage. Di sini kita maju ke local user, klik user. User apa yang kita gunakan? Yang tadi yaitu adalah Windows 10. Kita klik kanan, lalu set password, lalu proses. Kita masukkan di sini, saya masukkan yaitu adalah 1 2 3 4 5. Biar mudah, 1 2 3 4 5. Lalu oke. Oke, selesai. Paham ya? Yang selanjutnya adalah memasang password pada PC komputer. Saya kasih kode 1 2 3 4 5. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masuk ke menu transfer respon. Double klik folder dump. Folder dump yaitu adalah folder yang kita berikan nama yang ini. Oke. Folder dump kita kopikan, paste, lalu kita masukkan nama user, kopikan, kita simpan usernya. Oke, passwordnya saya kasih di sini tadi 1 2 3 4 5. IP server
192.168.0.199. Ini tergantung IP server teman-teman, lalu simpan. Baru folder dump berhasil diganti sehingga kita bisa melihat bahwa dalam folder C ini muncul testme. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita maju ke berikutnya, kita cek status tes. Maka di sini akan muncul itu adalah simulasi 1 dan simulasi 2. Nah, itu saja teman-teman, bagaimana cara untuk sinkronisasi proses tahapan untuk memulai daripada sebelum simulasi. Maka teman-teman harus bisa menjalankannya, simulasi ataupun langkah selanjutnya itu sama saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.